Duit tidak dibayar sampai sekarang ini totalnya mencapai 79 juta tidak dibayar sama sekali. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resiko telat bayar, teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman ya, bukan mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman sendiri. Nah, di sini saya cuman berbagi pengalaman ya. Ingat teman-teman, hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman nggak mampu bayar, salah satu contoh seperti ini. Ini sampai sekarang nggak dibayar, apakah aman? Oke, kita jelaskan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Untuk aplikasinya sudah saya buka teman-teman. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, untuk aplikasi pinjam duit ini. Oke, kayak saya coba hitung dulu ya untuk cicilannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7. Ada sekitar 7 ya teman-teman. Totalnya 7, tapi yang telat ini berapa cicilan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tinggal 6, 7, tinggal 2 pinjaman yang masih belum telat. Oke, untuk yang telat yang pertama ini teman-teman 17.700 sekian, tanggal jatuh tempo tanggal 16 Juli 2025. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ini teman-teman ya, untuk pembayaran yang pertama ini 41 hari keterlambatan, hampir 2 bulan. Untuk yang kedua 14.486.000 sekian, keterlambatan 54 hari. Oke, kemudian yang ketiga telat 39 hari, total yang harus dibayar 6.400 sekian. Kemudian yang keempat 32 juta ya, telat 62 hari, sudah 2 bulan lebih. Yang kelima telat 54 hari, total 8 juta 100 sekian lah ya. Jadi kalau kita total ini totalnya, mungkin teman-teman kalau nonton video saya sebelumnya tahu ya untuk pinjaman awal berapa. Ini teman-teman percicilan ini sudah plus bunga atau denda. Jadi untuk bunga itu setiap hari berjalan ya. Misalkan teman-teman telat bayar, itu tiap hari berjalan. Berapa bang bunganya? Kalau masalah bunga itu tergantung besar kecil pinjaman kalian. Misalkan kayak ini 17 juta, ini besar satu hari teman-teman, seperti itu. Misalkan sampai berapa bulan bang untuk bunga berjalan? Untuk bunga ya kurang lebihnya teman-teman sampai 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan seperti itu. Jadi beda-beda. Ini 2 bulan lebih ya, masih tetap berjalan untuk bunganya. Berarti 3 bulan kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau sudah lewat 3 bulan itu sudah nggak bertambah lagi. Padahal kalau kita mau lunasi nanti pasti dapat potongan, disuruh bayar pokoknya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalkan kalian telat 1 bulan, 2 bulan. Nanti ada dana saya bayar, nanti disuruh bayar pokoknya saja. Jadi teman-teman nggak usah bingung, terlalu panik memikirkan bunga ya. Karena bunga memang tiap hari berjalan. Tapi kalau teman-teman ada niat bayar nanti pasti dapat potongan 100% untuk bunga. Jadi bunganya itu dihapus seperti itu. Oke, saya akan jelaskan. Bang, gimana bang resiko telat bayar? Resiko telat bayar teman-teman itu ya setiap hari kita ditelepon, di WA kayak gitu teman-teman. Kurang lebihnya bisa sampai 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan kita di WA dihubungi. Bahkan banyak nomor-nomor yang apa ya, beda-beda lah. Tidak menyebutin aplikasi, data Anda lengkap di sini. Kalau Anda masih belum bayar hari ini juga, terpaksa data Anda kami sebar, kami hubungi, kami sebar ke sosial media Anda. Kayak gitu teman-teman. Jadi bermacam-macam lah namanya teror kalau telat bayar. Tapi teman-teman tenang aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu memikirkan teror dari DC. Sebenarnya biasa aja. Yang penting teman-teman, kalian harus kuat mental. Kenapa bang kok harus kuat mental? Iya, karena kalian akan diteror oleh pihak penagih. Pakai nomor-nomor baru, gak nyebutin aplikasi, seperti itu teman-teman. Karena banyak juga di luar sana yang telat bayar, sampai stres, sampai nggak makan. Karena apa? Karena tiap hari diteror. Kalau saya pribadi, diteror itu sebenarnya sudah biasa, nggak usah takut. Bahkan kalau saya, teman-teman sering nonton video saya kan, kalau ada yang neror bawa sebar data, saya telepon, saya kerjain bahkan DC-nya.
Kalau kita berani dari mereka, dia takut teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang takut, semakin ditakut-takuti, itulah pinjol, gitu loh ya. Apakah abang sampai sekarang ini aman dari sebar data? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seperti itu ya. Ini untuk pengalaman saya pribadi, sejauh ini nggak ada sebar data, nggak ada. Cuman kondar atau kontak darurat itu pasti dihubungi. Apakah dihubungi di luar kondar? Kalau masalah dihubungi di luar kondar itu sebenarnya ada potensi dihubungi di luar kondar, itu sudah biasa sebenarnya. Tapi tidak ke seluruh kontak teman-teman. Seluruh kontak kalian itu dihubungi enggak ya. Yang penting ke teman-teman kuat mental. Itu aja sih saran saya buat teman-teman yang tidak mampu bayar. Contohnya ini teman-teman, sampai sekarang ini aman-aman saja kok. Padahal lumayan besar loh ini. Kalau kita telat lagi nih teman-teman, yang ke-7, yang ke-8 ini bahkan hampir 100 juta ya. Makanya teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel saya, seperti itu. Nah jadi ini aman ya, sejauh ini sudah keterlambatan ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang 1,5 bulan, masih aman-aman saja. Kemudian untuk DC gimana bang? Untuk DC juga sama teman-teman, sampai sekarang nggak ada yang datang DC-nya. Padahal waktu telah 2 minggu ya, 3 minggu, 1 bulan itu sering dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada yang datang. Misalkan datang gimana bang? Misalkan datang nanti saya infokan buat teman-teman gitu loh. Ini saya didatangi seperti ini, pasti saya update lagi buat teman-teman. Nah, ingat teman-teman ya, hutang wajib dibayar. Kalau teman-teman gak mampu ya gak usah takut lah. Ya namanya telat bayar itu pasti, diteror itu pasti. Gak kecil gak besar, tagihan kita itu pasti kalian akan mendapatkan teror oleh penagih-penagih pinjol gitu loh. Makanya teman-teman harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat. Kalian setiap hari kalau telat itu bisa sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang beda-beda akan WA kalian, seperti itu. Soalnya salah satu contoh ini sampai sekarang ya teror masih ada. Tapi kalau saya nggak pernah panik kan. Kalau melebihi, terornya itu melebihi, saya telepon, pasti saya telepon. Biasanya kalau DC-DC yang kayak gitu kita telepon, kalau kita berani, nggak berani ngangkat DC-nya. Tahu kalau kita nggak takut gitu loh teman-teman. Padahal cara penagihan mereka cuma nakut-nakuti aja, seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu updatean terbaru dari channel saya ya. Misalkan ini didatangi DC atau nggak didatangi, nanti saya update terus lah. Teman-teman simak video saya sebelumnya tentang aplikasi yang saya punya ini. Mungkin teman-teman berapa ya, dan sekarang sudah sampai berapa, mungkin teman-teman paham yang sudah sering nonton video-video saya ya. Oke terima kasih, tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye bye.